Nama saya Raymond Dwi Putra Sinaga. Saya dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan membahas tentang arus listrik bolak-balik. Sub pokok pembahasan: 1. Rangkaian RLC paralel. 2. Daya pada rangkaian arus bolak-balik. 3. Penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan. Kompetensi dasar 3.5. Menganalisis rangkaian arus bolak-balik AC serta penerapannya. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran selesai, diharapkan peserta dapat 1. Menjelaskan karakteristik rangkaian rangkaian paralel REC. 2. Menentukan impedansi dan pada rangkaian paralel RL pada rangkaian tegangan AC. 3. Menganalisis energi listrik pada peralatan elektronik. 4. Menentukan besar energi listrik. 5. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi listrik. Dan 6. Menentukan besar daya sesungguhnya pada rangkaian arus bolak-balik. Dan 7. Menjelaskan penerapan rangkaian arus bolak-balik pada radio. Rangkaian paralel RLC pada tegangan AC. Sifat dari tegangan RLC paralel adalah terjadi percabangan arus dari sumber I menjadi 3, yaitu arus yang menuju resistor IR, induktor IL, dan kapasitor IC. Besar tegangan pada resistor VR, pada induktor VL, dan pada kapasitor VC sama dengan tegangan V. Gambar susunan RLC paralel pada tegangan AC sebagai berikut. Besar arus total yang melewati rangkaian jika arus yang melalui kapasitor lebih besar daripada arus yang melewati induktor dan rangkaian bersifat kapasitif adalah I kuadrat sama dengan IR kuadrat tambah dalam kurung IL kurang IC kuadrat. Maka I sama dengan akar dari IR kuadrat tambah dalam kurung IL kurang IC kuadrat. Berdasarkan persamaan di atas, besar impedansi pada rangkaian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan 1 per akar 1 per R kuadrat tambah dalam kurung 1 per XL kurang 1 per XC kuadrat. Untuk menentukan besar sudut pasangnya digunakan persamaan tan theta sama IS per IR. Gambar diagram pasornya. Contoh soal. Suatu sumber tegangan bolak-balik memiliki nilai frekuensi sebesar 50 Hz dirangkai secara paralel dengan beban-bebannya yang berupa resistor yang memiliki nilai hambatan 30 ohm, induktor yang memiliki nilai induktansi 30 mH, dan kapasitor yang menentukan nilai kapasitas 50 mikrofarad. Berapa kali impedansi pada rangkaian tersebut? Diketahui F sama dengan 50 Hz, R sama dengan 30 ohm, L sama dengan 30 mH sama dengan 0,3 Henry, C sama dengan 50 mikrofarad sama dengan 5 kali 10 bakar 5 farad. Yang ditanya Z. Nilai reaktasi induktif XL. XL sama dengan 2 pi kali F kali L sama dengan 2 kali 3,14 kali 50 Hz kali 0,3 Henry sama dengan 6,28 kali 15 ohm sama dengan 94,2 ohm sama dengan 94 ohm. Reaktansi kapasitif XC sama dengan 1 per 2 pi FC sama dengan 1 per 2 kali 3,14 kali 50 kali 50 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1 per 6,28 kali 250 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat 5 kali 1570 sama dengan 63,6 ohm sama dengan 64 ohm. Besar impedansinya Z sama dengan 1 per akar I 1 per R kuadrat tambah dalam kurung SL kurang 1 per XC kuadrat. Z sama dengan 1 per 3 akar 1 per 30 kuadrat tambah dalam kurung 1 per 94 kurang 1 per 64 kuadrat sama dengan 1 per akar 1 per 900 tambah 1 per 30 kuadrat sama dengan 1 per akar 1 per 900 tambah 1 per 900 sama dengan 1 per akar 2 kali 900 per 900 1 per 1,41 per 30 sama dengan 30 per 1,41 sama dengan 21,23 ohm sama dengan 21,3 ohm. Pada rangkaian arus bolak-balik, besarnya daya pada rangkaian arus bolak-balik antara teori dengan hasil sesungguhnya atau hasil pembacaan ukur tidak sama. Hal ini disebabkan adanya hambatan semu yang berasal dari induktor dan kapasitor yang disebut reaktasi induktif dan reaktasi kapasitif. Pada rangkaian arus bolak-balik, jika kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka setengah energi sumber tegangan bolak-balik disimpan dalam kapasitor, setengah lagi dikembalikan ke rangkaian arus bolak-balik. Sedangkan jika induktor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, energi sumber tegangan bolak-balik digunakan untuk melawan gagal induksi dari induktor dan energi disimpan dalam induktor. Namun apabila arus dalam rangkaian mulai berkurang, energi dikembalikan ke rangkaian lagi. Daya sesungguhnya timbul pada rangkaian arus listrik hanyalah pada rangkaian resistor atau hambatan murni saja. Perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu yang menurun disebut
dengan faktor daya. Persamaan faktor daya yaitu cos theta sama dengan daya sesungguhnya per daya semu. Cos theta sama dengan IEFF kuadrat kali R per IEFF kuadrat kali Z sama dengan R per Z. Keterangan R sama dengan batas sesungguhnya atau ohm, Z sama dengan batas semua atau ohm, cos theta sama dengan faktor daya. Jadi sesungguhnya rangkaian arus AC dapat dinyatakan sama dengan hasil perkalian daya hasil perhitungan teoritis dengan faktor daya yang secara umum dapat dituliskan P sama dengan VEF kali VIEF cos theta. IEF kuadrat Z cos theta sama dengan IEF kuadrat kali R. Keterangan P sama dengan daya rata-rata atau watt, VEF sama dengan efektif atau VEF sama dengan kuat efektif atau ampere. Contoh soal, rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dengan 200 volt, memiliki frekuensi angular 2500 radian per second. Jika R sama dengan 600 ohm, L sama dengan 0,5 Henry, dan C sama dengan 0,4 mikrofarad. Tentukanlah yang pertama kuat arus dalam rangkaian, kedua faktor daya rangkaian, yang ketiga daya sesungguhnya. Diketahui V sama dengan 2000 volt, omega sama dengan 2500 radian per second, R sama dengan 600 ohm, L sama dengan 0,5 Henry, C sama dengan 0,4 mikrofarad. Yang ditanya AI, B cos theta, CP. XL sama dengan omega L sama dengan 2500 radian per second sama kali 0,5 sama dengan 1250 ohm. XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2500 kali 4 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 1 per 10 pangkat min 8 sama dengan 1000. Z sama dengan akar R kuadrat tambah dalam kurung XL kurang XC kuadrat sama dengan akar 600 kuadrat tambah dalam kurung 1250 kurang 1000 kuadrat sama dengan akar dari 4000 per 122.500 sama dengan 650. I sama dengan V per R sama dengan 200 per 600 sama dengan 0,5 ampere. B cos theta sama dengan R per Z sama dengan 600 per 650 sama dengan 0,92. CP sama dengan VI cos theta sama dengan 200 kali 0,3 kali 0,92 sama dengan 55,2 farad. Penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam rangkaian kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai penerapan rangkaian arus listrik bolak-balik AC pada rangkaian elektronik seperti kipas, angin, kulkas, kompor listrik, TV, setrika, radio, televisi, dan sebagainya. Radio merupakan salah satu alat elektronika yang menggunakan RLC pada pengoperasiannya. Pada saat menyetel radio terjadi peristiwa resonansi. Peristiwa resonansi pada saat menyetel radio yaitu dengan memutar knob atau tombol tuning untuk menyesuaikan frekuensi sudut alaminya omega O. Dan dari sebuah rangkaian radio dengan frekuensi sudut atau omega dari sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar sehingga memenuhi dalam rangkaian persamaan omega O sama dengan omega. Dalam rangkaian sebuah radio penerima atau kapasitor dapat berfungsi sebagai pemilih gelombang radio. Suatu nilai kapasitansi tentu berhubungan dengan panjang gelombang yang terima radio. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.